Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safira. Saya mahasiswi semester 6 Prodi PGMI, Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan penelitian di sekolah dasar untuk memenuhi mata kuliah MPP. Latar belakang masalah. Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan paling mendasar yang dapat dilakukan sebaik-baiknya karena menjadi landasan bagi pendidikan di tingkat selanjutnya. Pendidikan di tingkat sekolah dasar mampu membekali siswanya dengan nilai-nilai, sikap, dan kemampuan agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi mandiri. Sekolah sebagai tempat mencari ilmu harus mampu melaksanakan proses belajarnya dengan baik dan dapat mendorong perkembangan kreativitas siswa dengan berupaya mendorong atau menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kreativitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki semua orang dengan kadar yang berbeda-beda. Jadi, ada orang yang sangat kreatif dan kurang kreatif. Setiap anak lahir dengan potensi kreatif dan tidak ada orang yang sama sekali tidak memiliki kreativitas. Pembelajaran kreatif yang membuat siswa mengembangkan kreativitasnya itu berarti bahwa pembelajaran kreatif itu membuat siswa aktif membangkitkan kreativitasnya sendiri. Mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran berarti mengembangkan kompetensi memenuhi standar proses atau produk belajar yang selalu terbarukan. Di sini diperlukan strategi agar siswa mampu menghasilkan gagasan yang baru, cara baru, desain baru, model baru, atau sesuatu yang lebih baik daripada yang sudah ada sebelumnya. Segala sesuatu yang baru itu muncul dengan pemicu diantaranya karena tumbuh dari informasi yang baru, penemuan baru, strategi belajar yang baru yang lebih variatif, mengembangkan strategi penilaian yang baru yang lebih variatif. Menurut Utami Munandar, strategi pengembangan kreativitas P4P yaitu pribadi, pendorong, proses, dan produk. Yang pertama, pribadi kreatif adalah ungkapan atau ekspresi dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Ungkapan kreatif ialah yang mencerminkan orisinilitas dari individu tersebut. Strategi pengembangan yang kedua adalah pendorong atau press. Dari kreatif siswa akan terwujud jika ada dukungan dari lingkungannya, ataupun jika ada dorongan kuat dalam dirinya sendiri atau motivasi internal untuk menghasilkan sesuatu. Strategi pengembangan yang ketiga adalah proses. Dalam mengembangkan kreativitas, anak perlu diberikan kesempatan untuk bersikukuh secara aktif. Pendidik hendaknya dapat merangsang untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan kreatif dengan membantu mengusahakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Strategi pengembangan yang ketiga adalah produk. Produk merupakan kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan produk kreatif yang bermakna ialah kondisi pribadi dan kondisi lingkungan, yaitu sejauh mana keduanya mendorong seseorang untuk melibatkan dirinya dalam proses, kesibukan, kegiatan kreatif. Kreativitas dapat terwujud di mana saja dan oleh siapa saja. Tidak bergantung pada usia, jenis kelamin, keadaan sosial ekonomi, atau tingkat pendidikan tertentu. Setiap orang memiliki kreativitas ditinjau dari segi pendidikan, bahwa bakat kreatif itu dapat ditingkatkan dan perlu dipupuk sejak dini. Memang harus diakui bahwa setiap orang mempunyai kadar kreativitas yang berbeda. Adanya perbedaan kreativitas tentu dialami oleh setiap guru dalam menghadapi anak-anak didik. Semua murid di dalam kelas mempunyai kreativitas tertentu.
tetapi masing-masing dalam bidang yang berbeda-beda dan yang satu lebih menonjol daripada yang lain. Walaupun setiap orang mempunyai bakat kreatif, jika tidak dipupuk, bakat tersebut tidak akan berkembang, bahkan bisa menjadi bakat yang terpendam yang tidak dapat diwujudkan. Dalam proses pembelajaran, guru masih menerapkan sistem belajar yang tradisional, yaitu guru datang membawa materi dan siswanya mendengarkan. Utami Munandar menyatakan bahwa hasil survei dan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan formal terlalu menekankan perkembangan mental, intelektual semata-mata dan kurang memperhatikan perkembangan afektif, sikap dan perasaan, serta psikomotor atau keterampilan. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, guru belum mengoptimalkan kreativitas yang digunakan dalam pembelajaran. 2. Rendahnya keaktifan siswa pada saat proses belajar mengajar. Yang ketiga, prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Mulakan Karangsari, Pengasih Kulon Progo masih rendah. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini dilaksanakan agar hasil penelitian dapat mendapat temuan yang lebih fokus dan mendalami permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengaruh penggunaan teori Utami Munandar, yaitu pengembangan kreatif 4P, pribadi, pendorong, proses, dan produk. Dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN pada siswa kelas 4 SD Negeri Mulakan 2 Karangsari, Pengasih Kulon Progo. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu adakah pengaruh penggunaan teori Utami Munandar, yaitu pengembangan kreativitas 4P, pribadi, pendorong, proses, dan produk dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN pada siswa kelas 4 SD Negeri Mulakan 2 Karangsari, Pengasih Kulon Progo. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan teori Utami Munandar, yaitu pengembangan kreativitas 4P, pribadi, pendorong, proses, dan produk dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN pada siswa kelas 4 SD Negeri Mulakan 2 Karangsari, Pengasih Kulon Progo. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti yang berkaitan dengan penggunaan teori Utami Munandar pada pengembangan kreativitas 4P, pribadi, pendorong, proses, dan produk dalam pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain yang pertama, bagi siswa. Poin pertama, membantu siswa agar dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan pembelajaran. Selanjutnya, membantu memperbaiki prestasi siswa dalam kreativitas pembelajaran. Yang kedua, bagi guru, memberikan informasi kepada guru dalam merencanakan proses pembelajaran yang kondusif. Memberikan gambaran kepada guru melalui menerapkan teori Utami Munandar pada pengembangan kreativitas 4P, pribadi, pendorong, proses, dan produk dalam pembelajaran agar menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya ada memberikan pengetahuan kepada guru mengenai seberapa besar pengaruh penggunaan teori Utami Munandar pada pengembangan kreativitas 4P, pribadi, pendorong, proses, dan produk dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. Nah, yang ketiga, bagi sekolah
sebagai bahan masukan untuk pihak sekolah yang menjadi objek penelitian dan sekolah lain dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang keempat, bagi peneliti merupakan memberikan bekal peneliti sebagai calon guru untuk lebih meningkatkan teori utama menadar pada pengembangan kreativitas 4T, pribadi, pendorong, proses, dan produk dalam pembelajaran secara efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti melalui penelitian ini. Definisi operasional. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Hasil karya atau ide-ide baru itu sebelumnya tidak dikenal oleh pembuatnya maupun orang lain. Kemampuan ini merupakan aktivitas imajinatif yang hasilnya merupakan pembentukan kombinasi dari informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya menjadi hal yang baru berarti dan bermanfaat. Strategi pengembangan kreativitas dalam pembelajaran dengan menggunakan angket yang diisi oleh siswa. Indikator dari instrumen yaitu yang pertama, pribadi kreatif mencakup percaya diri dan ketekunan seuletan. Kemudian yang kedua, pendorong mencakup indikator memberikan semangat kepada siswa. Kemudian yang ketiga, proses kreatif mencakup indikator. Strategi pengembangan kreativitas dalam pembelajaran dengan menggunakan angket. Strategi pengembangan kreativitas dalam pembelajaran dengan menggunakan angket yang diisi oleh siswa. Indikator dari instrumen yaitu yang pertama, pribadi kreatif mencakup percaya diri dan ketekunan keuletan. Kemudian yang kedua, pendorong mencakup indikator memberikan semangat kepada siswa. Kemudian yang ketiga, proses kreatif mencakup indikator yang pertama, persiapan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.